Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari tujuan mendeklarasikan Anies Baswedan meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem terkait pelaksanaan pemilu presiden untuk tahun 2024, di mana elektabilitas Partai Nasdem biasa-biasa saja, tidak menonjol elektabilitasnya. Mengingat waktu pemilu tahun 2024 masih jauh, lalu buru-buru mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 yang dapat meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem karena elektabilitas Anies Baswedan secara pribadi cukup tinggi. Berdasarkan alasan tersebut, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan selaku calon Presiden RI. Dengan pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden dari Partai Nasdem bukannya meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem, malah sebaliknya elektabilitas Partai Nasdem menurun hanya mencapai 4%, sedangkan Partai Demokrat dan PKS termasuk kelompoknya rata-rata elektabilitasnya mencapai 7%. Diduga menurunnya elektabilitas Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 selaku pendukung garis keras yang satu komando dengan Rizik Syihab selaku Ketua Umum Forum Pembela Islam atau FPI dalam menghadapi Pilpres tahun 2024. Ditambah lagi kader Partai Nasdem tidak setuju pendeklarasian Anies Baswedan, berakibat kader Partai Nasdem menarik diri dari Partai Nasdem yang dimulai dari Nilu Jelantik dari Bali, diikuti 5.000 kader Nasdem dari Bandung, Kalimantan Barat, dan Semarang karena tidak sejalan dengan Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Harapan saya, Partai Nasdem mengganti Anies Baswedan dengan calon presiden yang garis politiknya sejalan dengan Partai Nasdem. Diduga semua kadernya akan kembali mendukung Partai Nasdem. Terkait pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024, di mana elektabilitas Partai Nasdem biasa-biasa saja, tidak menonjol. Mengingat waktu pemilu tahun 2024 masih jauh, lalu buru-buru mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 yang dapat meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem karena elektabilitas Anies Baswedan secara pribadi cukup tinggi. Berdasarkan alasan tersebut, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan selaku calon presiden RI. Dengan pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden dari Partai Nasdem bukannya meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem, malah sebaliknya elektabilitas Partai Nasdem menurun hanya mencapai 4%, sedangkan Partai Demokrat dan PKS termasuk kelompoknya rata-rata elektabilitasnya mencapai 7%. Diduga menurunnya elektabilitas Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 selaku pendukung garis keras yang satu komando dengan Rizik Syihab selaku Ketua Umum Forum Pembela Islam atau FPI dalam menghadapi Pilpres tahun 2024. Ditambah kader Partai Nasdem tidak setuju pendeklarasian Anies Baswedan, berakibat kader Partai Nasdem menarik diri dari Partai Nasdem yang dimulai dari Nilu Jelantik dari Bali, diikuti 5.000 kader Nasdem dari Bandung, Kalimantan Barat, dan Semarang karena tidak sejalan dengan Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Harapan saya, Partai Nasdem mengganti Anies Baswedan dengan calon
presiden yang garis politiknya sejalan dengan Partai Nasdem. Diduga semua kadernya akan kembali mendukung Partai Nasdem. Partai Nasdem kan seperti kekurangan kader saja. Dia mengambil kader dari luar, bukan dari kader Partai Nasdem sendiri. Yang dia usung adalah dari luar, bukan kader Partai Nasdem sendiri, dan tidak bisa mencetak pimpinan kader Nasdem jadi seorang pemimpin di negara ini. Sehingga karena tidak ada calon pemimpin kader Partai Nasdem di negara ini, maka dia mengambil kader partai lainnya, yaitu Anies Baswedan tersebut, sehingga diambil. Padahal Anies Baswedan ini pendukung garis keras, di mana dia terutama mendukung daripada Forum Pembela Islam, sampai dia memberikan satu kata dengan Rizik Syihab, yaitu satu komando dalam pemilu nanti, dalam pemilihan presiden tersebut. Sehingga harapan saya Partai Nasdem mengganti Anies Baswedan dengan calon presiden yang garis politiknya sejalan dengan Partai Nasdem. Diduga semua kadernya akan kembali mendukung Partai Nasdem. Sekian dan terima kasih.